Tadi saya mau tadi fokus Bapak menyebutkan bahwa kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan Yes. kita gitu Pak. Nah tapi pada praktikalnya Pak, pinjaman itu terkadang tuh nggak tahu bagaimana caranya, entah itu karena algoritma atau kebetulan atau karena dalam tanda kutip pemeliharaan Tuhan. Ada kalanya pas butuh. Mampir gitu ya. Nah, pas butuh ada Pak, Bu, kredit tanpa Ini jawaban agunan. Tuhan buat saya. Nah, itu dia. Bisa dijadikan ini kan pas butuh gitu, Pak. Right. Nah, ya oke, ada pinjaman online yang tadi rekan kami mencoba lihat di Play Store begitu, ternyata ada Banyak banyak banget. sekali aplikasi. Nah, apakah Yes. itu merupakan satu jalan, merupakan suatu jalan selamat kalau sesuai dengan tema selamat kita, jalan. pemeliharaan Tuhan gitu Iya, Pak. iya. Kalau saya mikirnya begini ya, jelas ya Pak, kalau kita sudah berumah tangga atau kita sudah berpenghasilan, lalu kita masuk dalam perilaku borrowing money, itu kita harus bertanya, there must be something that is not right. Kalau saya katakan wrong kayaknya kasar ya. Ya itu mungkin ya, misalnya bisa jadi penghasilan kita terlalu kecil. Atau gaya hidup kita yang membuat kita ini terlalu besar pasak daripada tiang. Itu mesti dianalisa dulu gitu. Jadi kalau tidak ya akhirnya seperti tadi gitu. Padahal kalau kita percaya kepada Tuhan ya Pak. Dan kita percaya bahwa penghasilan yang masuk ke kantong kita haruslah dari panggilan. Pak, kalau hari ini di depan kita ini ada uang segebok, $1.000 di depan kita ya, nggak rupiah loh Pak, dolar Pak. Itu kalau kita percaya prinsip itu kita nggak ambil. Karena kita nggak merasa ini jalan Tuhan. Jadi orang Kristen itu mestinya punya keanggunan dalam hal keuangan, yaitu ketika ada uang di depan dia yang dia tahu ini nggak sesuai dengan prinsip, dia tidak langsung dengan cepat berkata, ini pasti Tuhan mau. Oh no, tunggu dulu. Yaitu kan ketika Tuhan Yesus dicobai, ubahlah batu ini menjadi roti gitu ya. Dia bilang, no, ini melanggar prinsip. Tidak pernah boleh ada ceritanya Tuhan itu diperintah oleh setan gitu. Jadi kebenaran tidak boleh diperintah oleh yang jahat kan gitu. Jadi kalau kita berpikirnya begitu, orang Kristen itu orang yang tidak dikunci dengan cara pikir dunia. Cara pikir dunia itu apa Pak? Ya itu tadi. Ya segala sesuatu ada peribahasa yang di depannya kelihatannya bagus atau Pak Sastra pernah dengar gak? Uang memang bukan segala sesuatu gitu ya. Tapi segala sesuatu tidak bisa tanpa uang. Ya, ini yang akhirnya membuat kita fix our mind kepada uang gitu satu. Kedua, ya ini pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau mungkin Pak mengalami ya, anak kita sudah mulai agak besar gitu, dia mulai kaget kan, dia lihat tuh kok papa tiba-tiba, ya dia dari bayi lalu tiba-tiba udah mulai sadar ya, kok papa ini pagi-pagi mesti rapi-rapi ya, masukkan buku lalu mau berangkat. Nah ya orang yang lebih tua dari saya, mungkin mertua saya atau mungkin orang tua saya sendiri dengan otomatis, ya papamu cari duit gitu ya. Ya memang agak susah untuk mendidik anak itu bilang enggak, papa cari kualitas. Gitu ya. Papa sedang mengerjakan panggilan, tapi itu yang benar gitu loh. Karena kalau enggak dari kecil Pak, kita semua ini di brainwash dengan, oh berarti papa itu memilih pisah dari aku untuk cari duit. Berarti duit itu benar-benar penting banget ya gitu ya. Dan saya membenarkan itu Pak Sastra, itu takes time. Saya bilang sama anak saya Ryan, sama Naomi, saya bilang, papa kerja karena papa dipanggil Tuhan di kampus swasta gitu ya. Yang tadi Bapak sebutkan. Lalu kampus swasta itu akan transfer kan gitu. Karena dia kadang-kadang lihat saya ambil uang di ATM gitu kan. Tapi ya itu mendidik dia dari kecil bahwa life is not for money. Salah gitu. Hidup itu untuk Tuhan. Jalankan panggilan Tuhan. Dan karena kita jalankan, mari kita percaya bahwa dia akan cukupkan. Nah kalau kita sampai masuk ke dalam satu kondisi yang namanya pinjaman online atau pinjaman, mari kita analisa what's wrong. Satu, mungkin kita bekerja bukan yang Tuhan panggil, mungkin kita tidak tahu. Sehingga hasilnya tidak So optimal. that it is not enough. Atau kita tahu beli baju mestinya kelas 200.000 per potong, kita beli 700.000 per potong.
Atau juga lagi kita tidak mampu mendidik anak-anak kita gitu ya. Minum, makan di restoran, teh tawar bisa dia pilih orange juice. Pak Sastra, teh tawar itu 6.000 Pak. Orange juice di restoran yang 20, enggak 30. loh, itu masih Bisa sopan lebih. Pak. 20 masih sopan. Saya pernah ketemu 55.000, gelasnya langsing, es batunya beberapa. Banyak. Itu saya lakukan ke anak saya bilang, kok papa bukan tidak punya ya, tapi coba saya tunjukkan di depan dia. Saya ambil, saya beli 3 jeruk keprok begitu, saya potong di depan dia, saya peras sendiri, saya beri ke dia. Ini loh kok, pure juice. Lalu saya kasih, ini ongkosnya cuma berapa. Jadi dari situ dia mulai belajar, oh maksudnya papa itu berarti ada pembelian atau belanja yang enggak worth it. Ya, puji Tuhan Pak, sejak itu teh tawar ya. Ini bercanda ya. Tapi maksud saya adalah ya itu perlu dididik gitu. Nggak bisa kita ujuk-ujuk tiba-tiba apa ya, automatically kita bisa begitu hemat atau nggak bisa. Itu memang perlu waktu. So my point is, jangan langsung, ya pokoknya ini sekarang ada masalah, ini harus diatasi. Diatasinya dengan pinjam begitu. Itu sudah sangat-sangat bahaya. Pak, kalau sampai ada orang yang minjami ke kita Pak, itu Bapak harus punya prinsip, audiens juga ya. Ada yang namanya risk and return di dalam keuangan Pak. Jadi kalau orang mau minjemin uangnya kepada kita, yang mohon maaf ya Bapak Ibu, yang belum mampu atau masih gagal mengelola keuangan, tidak mungkin dia tidak mengharapkan bunga yang sekian. Karena bahaya kan. Let's use our logic. Ada orang sudah menikah, berumah tangga, keuangannya nggak cukup, dia pinjam. Berarti yang mau minjamkan kan sedang menempuh risiko ini. Karena risiko maka bunganya mesti tinggi. Lalu kita ambil. Nah kalau itu sampai tidak bisa dikembalikan, luar biasa gitu. Dan mungkin kita juga sudah tahu ya, itu kan pertaruhannya reputasi kita Pak. Betul. Berkali-kali Pak, saya mendengar ya, kalau sampai tidak bisa bayar, itu kita tiba-tiba jadi viral. For the wrong reason gitu ya. Jadi teman-teman kita tiba-tiba dihubungi, lalu sosial media tiba-tiba KTP kita muncul gitu. Iya. Jadi mereka sudah ngawur menurut saya. Karena ya sekali lagi kita tukar harga diri, kepercayaan dengan, mohon maaf kadang-kadang Bapak Ibu hanya 8 juta. Sorry saya kalau pakai kata hanya ya. Maksudnya ya itu karena oke, kita butuh nih gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi coba kita tenang berpikir orang ini mau minjemin karena apa. Lalu sejak itu ya kalau pakai istilah Kristen bertobat Bapak Ibu. Mari dengan jujur realistis gitu ya. Sebetulnya kita ini bergaya hidup yang sudah normal atau enggak. Terus yang kedua, sudahkah kita ketika mendapatkan pendapatan, itu sebagian kita sisihkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Proteksi, asuransi, bahkan sebagian kita sisihkan untuk investasi. Sehingga di masa-masa yang sulit, ada bantalan-bantalan yang apa ya bisa ada untuk kita gitu. Jadi mohon maaf kalau berputar-putar ya, tetapi poinnya adalah please analyze yourself, please analyze your financial healthiness gitu ya, kesehatan keuanganmu. Kenapa kok sampai akhirnya sudah pinjam? Nah jujur karena saya ke beberapa gereja ya terkait ini, memang biasanya Pak yang sudah terjadi itu adalah ini sudah kebelit, selalu begitu ya. Jadi 80 juta, 225 juta, karena terus Pak berlipat, lalu sudah mulai debt collector mulai bermain ya, DC mulai bermain ya. Jadi di situ saya katakan jalan keluarnya nggak ada lain kecuali ada sekelompok anak Tuhan yang mengambil risiko. Datangkan orangnya, lihat slip gajinya, baik kami pinjamkan tetapi
gaji Bapak Ibu sebagian harus disetorkan ke kami untuk mendidik dia gitu loh. Bahwa ini emang nggak enak. Mungkin sejak itu di meja makan hanya boleh ada satu sayur dan satu nasi putih. Itu cara kita untuk ayo balik ke bumi. Thank you, disiplin. Karena kalau nggak ada itu ya akhirnya dia selalu besar pasak daripada tiang. Dan solusinya selalu adalah kita akan bisa selalu pinjam gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, there's no such thing as a free lunch gitu ya. Maka be careful dengan pinjaman gitu. Iya, permisi lebih praktis dalam hal ini Please, Pak. please. Gimana dengan misalnya KPR gitu, kredit untuk rumah gitu. Rumah di pinggiran Surabaya, saya nggak ngomong di tengah Surabaya, itu sudah, daerah saya termasuk juga yang pinggiran, itu sudah 1 M sudah lebih untuk ukuran yang paling kecil, bahkan kayak lebih sempit daripada apartemen saya begitu. Oke. Untuk lebarnya itu masih lebih sempit daripada apartemen saya untuk sebuah rumah tapak begitu. Jadi sangat mahal dan sehingga kayaknya kok nggak mungkin kalau kita nggak ambil KPR let's say kayak 20 tahun gitu mungkin Pak begitu. Secara statistik atau bukan statistik, secara rasio sih ada Pak ya. Misalnya kita bisa lihat di sini loan payment ratio itu 30%. Jadi kalau kita berani punya cicilan per bulan 3 jutaan, maka income kita paling tidak harus 10 juta. Itu secara ini ya gampangannya begitu. Tapi balik lagi pertanyaan Bapak. Lah ya Pak harga rumah ini ridiculously nggak masuk akal ya. Dan kalau saya boleh sedikit spill, ya tata kelola properti pertanahan kita belum bagus. Sehingga banyak orang yang beli tanah, beli properti tapi tidak menempati. Sehingga pasangan-pasangan yang betul-betul kerja keras, gajinya masih 7 juta, 8 jutaan per bulan, sungguh-sungguh hemat. Gak pernah nututin gitu. Praktis sekarang. Satu, ini ngomong mungkin bisa diketawain ya Pak, tapi ini realistis. Satu menurut saya ya. Ya mungkin harus di TMI dulu sebentar. Bukan TNI ya Pak ya. Taman Mertua Indah. Oh oke. Ya, sementara. Tetapi melakukan itu pun kita selalu punya gini, disiplin gitu ya. Jadi ketika kita stay, meskipun itu di rumah orang tua kita, kalau saya Pak ya, saya biasakan untuk punya pemikiran bahwa ini harusnya nggak terjadi. That means tiap bulan saya harus alokasikan berapa nih. Ikut bantu listriknya, ikut whatever it is gitu ya. Bayar kos ke Exactly. Biasanya Pak, ini menarik ya. Biasanya orang tua yang masih kuat, mereka bisa begini. It's okay, tabung. Atau Pak, diterima, ini orang tua yang mengharukan ya. Ditabungkan sama iya. Jadi tiba-tiba ketika nanti mau beli mungkin apartemen, karena lompatannya mungkin gini Pak, TMI dulu, mertua ya. Terus naik itu artinya punya sendiri tapi apartemen. Lalu naik lagi, masuk. Jadi selalu berpikirnya adalah, oke, kita masih pasangan muda, kita sekarang mau realistik, kita bukan anaknya orang yang wow begitu. Gak apa-apa, mari kita mulai. Lalu kita lakukan ini ya, bertahap seperti ada strategi itu. Jadi nggak ada hal-hal yang sifatnya itu kayak terima nasib, that's it gitu, enggak. Ya tapi memang benar akan ada masa-masa di mana itu masa perjuangan gitu ya. Nah tapi selalu berprinsipnya adalah nggak boleh sedapat mungkin uang itu menjadi uang dalam tanda kutip Pak, uang mati. Sewa itu uang mati Pak, ngerti maksud saya. Jadi uangnya itu masuk tapi kita nggak bisa apa-apa. Bapak KPR itu rumah milik kita Pak. Meskipun in the next 20 years gitu ya. Tapi biasanya rumah itu butuh paling setahun 2 tahun lalu kita bisa tinggali. Kita kredit kendaraan bermotor itu hari di mana kita bisa pay 30% dari harga mobil. Itu bisa kita bawa pulang. We can drive it already gitu ya. Bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu yang saya katakan sebagai hutang produktif. Oh oke. Jadi ketika kita spend money untuk sesuatu tapi sebenarnya kita langsung efektif mendapatkan manfaat dari situ. Exactly. Bahkan saya pernah di dalam sebuah bina pranika atau financial workshop ya di salah satu churches di Surabaya. Bapak Ibu berani ambil pinjol, say 20 juta untuk beli laptop. Dan karena 20 juta itu ada cicilannya kan, bisa dia ngaturnya 12 kali, ya terserah gitu ya.
Tapi kalau dengan laptop itu Bapak Ibu bisa menghasilkan karya yang nilainya lebih besar daripada cicilannya, lakukan. Itu yang saya katakan sebagai hutang produktif. Oke. Yang nggak boleh itu hutang konsumtif, Pak. Jadi untuk makan saja berhutang, itu bagi saya sangat harus segera ditolong. Karena ya bad shape, benar-benar dalam kondisi yang benar-benar berat ya. Tapi ya saya tahu selama orang ini punya mentalitas bahwa oke, ini hanya sementara, it's okay. Memang ya mungkin ya misalnya pasangan suami istri, suaminya percaya sama orang banget, semua tabungan yang paling berharga diinvestasikan dibawa lari, katakanlah gitu. Ya itu Tuhan izinkan itu terjadi. So what should we do? Ya mungkin untuk makan pun harus pinjem, tapi itu pun sudah terencana. Berani pinjem berapa? Setelah itu dikembalikan bagaimana? Terus ini meskipun di gereja ya Bapak Ibu saya katakan sekali lagi, sekalipun saudara seiman kita bilang it's okay, kapanpun kamu sanggup bayarlah gitu ya. Kalau saya jadi yang pinjam saya bilang mohon maaf, mari kita buat hitam di atas putih. Saya pinjam segini, gaji saya segini, saya hanya mampu cicil segini, setiap bulan saya janji saya sisihkan 75.000, 100.000 it's okay, tapi dia tahu bahwa saya sedang bertanggung jawab nyicil. Dan itu sebenarnya kalau kita pihak yang minjemin itu juga disiplin tadi Pak. Bahwa ini sebenarnya uang pinjaman.